Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran ilmu sharaf kita. Kita telah sampai ke pembahasan tasrif lugawi dari isim fa'il, isim maf'ul, fil amar dan fil nahi ya. Jadi minggu lalu kita ada belajar sesi ketiga kita ada belajar tentang tasrif lugawi fil madi dan fil mudhari. Maka sekarang sisanya berarti kan tinggal masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fil amar dan fil nahi. Oke, pertama masdar dulu. Masdar bisa nggak di tasrif lugawi? Masdar ini tasrif lugawinya bersifat samai. Apa tuh samai? Yang mengikuti bahasa Arab. Mengikuti orang Arab. Artinya kalau memang di bahasa Arab ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Karena ada beberapa kata yang secara logika bahasa nggak bisa kita rubah-rubah. Misalkan apa? Misalkan sami'a, masdarnya apa? Sam'an. Artinya apa sam'an? Dengaran. Bisa nggak dirubah jadi 2, 3? Bisa nggak? Sam'an, sebuah pendengaran. Sam'ani, 2 buah pendengaran. Paham nggak antum kalau ada orang ngomong 2 buah pendengaran maksudnya apa? Kalau 2 buah telinga paham, tapi kalau 2 buah pendengaran? Nah makanya kalau sam'an nggak bisa ditasrif karena secara bahasa nggak bisa diterima. Tapi kalau misalkan tulisan, kata bayak tubuh kitabatan, sebuah tulisan, paham? 2 buah tulisan, tulisan-tulisan. Nah maka kitabatan bisa ditasrif. Tasrifnya kayak kita nasrif isim apa? Isim dari mufrad ke musanna ke jamak. Kitabatan itu kalau 1 tulisan, kalau 2 tulisan kitabatani atau kitabataini. Kemudian kitabatun, tulisan-tulisan. Contohnya lagi yang bisa qira'a. Apa masdar qira'a? Qira'atan. Artinya apa? Bacaan. 1 buah bacaan dipahami? 2 buah bacaan dipahami, qira'atani. Banyak bacaan, qira'atun. Jadi kalau masdar ini dilihat dari maknanya, apakah dia sesuatu yang bisa dipahami secara bahasa atau tidak. Kalau bisa dipahami secara bahasa maka dia bisa tasrif lugawi, dan tasrifnya pun sebatas pada mufrad, musanna, jamak muannats salim, deh itu aja. Nggak mungkin ada jamak mudzakkar salimnya. Jadi contohnya tadi kitabatan, kitabatani, kitabataini, kitabatun. Qira'atan, qira'atani, qira'ataini, qira'atun. Jadi masdar cuma begitu aja. Tapi lebih sedikit. Jadi lebih banyak yang nggak punya tasrif lugawi untuk masdarnya, karena kebanyakan fiil masdarnya ini nggak bisa kita rubah sesuai jumlah seperti itu. Contohnya pendengaran, penglihatan, ya seperti itu. Tapi ada pertanyaan untuk masdar? Nggak ada ya. Sekarang kita ke tasrif lugawi isim fa'il ya. Silakan dibuka bukunya. Halaman berapa? 59 ya. Tasrif lugawi isim fa'il mungkin bisa dilihat di layar juga. Baru. Ya. Jadi tasrif lugawi isim fa'il ini tasrifnya berdasarkan jumlah dan jenis, adat dan nau'. Kalau fi'il madi dan fi'il mudhari kan berdasarkan apa? Berdasarkan domir kan? Karena domir ada 14, ya maka fi'il madi ada 14, fi'il mudhari ada 14. Tapi kalau isim fa'il perubahannya itu bukan berdasarkan domir, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Jumlah ya. Jumlah dan jenis. Jadi berdasarkan nau' dan adat. Ya, karena nau' dan adat ini kalau kita gabungkan itu ada 6 ya. Jadi ada mufrad, musanna, jama' untuk yang mudzakkar, kemudian mufrad, musanna, jama' untuk yang muannas. Ya. Jadi mufrad, muannas, mudzakkar untuk mufrad, musanna, jama' untuk yang mudzakkar, mufrad, musanna, jama' untuk yang muannas. Maka isim fa'il tasrif lugawinya ada 6 kelompok. Ya, bisa dilihat di buku. Dan ini karena antum mudah pelajari di minggu pertama, kita langsung aja kita hafalin ya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'ilaini, fa'iluna, fa'ilina. Ini untuk yang mudzakkar. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilataini, fa'ilatun. Ini untuk yang muannas. Apa maksudnya ini untuk mudzakkar dan muannas? Jadi kalau fa'ilun sampai fa'ilina ya, fa'ilun, fa'ilani, fa'ilaini, fa'iluna, fa'ilina. Nah, ini ya untuk yang mudzakkar. Jadi kalau kita mau pakai domir,
Maka kita pikirkan mana domir yang buat muzakkar. Coba. Domir yang buat muzakkar apa aja? Dari huwa coba. Huwa, huma, hum. Terus apa lagi? Anta, antuma, antum. Terus apa lagi? Ana. Ya, kalau ana nahnu ini kan bisa muzakkar, bisa muannas. Jadi kalau kita mau pakai yang buat muzakkar, pilihnya antara fa'ilun, fa'ilani, fa'ilaini, fa'iluna, fa'ilina. Tinggal dilihat lagi mana yang satu, mana yang dua, mana yang banyak. Misalkan fa'ilun. Fa'ilun itu artinya apa? Buat muzakkar dan buat yang mufrad. Isim domir yang muzakkar dan mufrad apa aja? Ana, anta. Dari atas. Huwa dulu. Huwa. Huwa ini dari sisi jumlah mufrad atau musannad jamak? Mufrad. Mufrad. Dari sisi jenis Muzakkar. muzakkar. Ya, berarti kalau kita mau pakai huwa fa'ilun. Ya, misalkan pakai ini deh, pakai kata baja. Penulis. Kalau penulis berarti apa? Huwa katibun. Kamu laki-laki penulis. Anta katibun. Saya laki-laki penulis. Pakainya ana katibun. Kemudian fa'ilani ini dipakainya buat yang musanna dan muzakkar. Apa aja yang musanna muzakkar? Huma dan huma jamak. Huma dan antuma. Jadi huma dan antuma pakainya yang fa'ilani, katibani. Jadi kalau kita mau bilang mereka berdua, dua orang penulis, huma katibani. Kalian berdua laki-laki penulis, antuma katibani. Kemudian kalau yang fa'ila ini kapan pakainya? Enggak, fa'ila ini. Fa'ila ini sama fa'ila ini sama. Bedanya nanti kalau fa'ila ini itu ya dibahas di nahwu. Tapi hukum asalnya yang musanna itu fa'ilani. Bentuk lainnya baru fa'ila ini. Jadi yang dipakai pertama itu yang fa'ilaninya. Kalau fa'ila ini nanti ya di kondisi nasab dan jar. Nanti kalau untuk belajar nahwu insyaallah paham. Tapi yang ketiga untuk muzakkar fa'iluna, fa'ilina, ya. Nah, fa'iluna ini untuk yang muzakkar dan jamak. Apa aja yang jamak dan muzakkar di isim domir? Huma mah dua. Hum, antum, nahnu, ya. Jadi kalau kita mau mengatakan kami adalah para penulis, nahnu katibuna, antum katibuna, hum katibuna. Nah, spesial untuk nahnu ini banyak tempatnya. Karena nahnu itu kalau dalam bahasa Arab dua pun nahnu ya. Artinya tadi yang fa'ilani pun bisa pakai nahnu. Jadi nahnu katibani, kami berdua adalah penulis, seperti itu. Paham habis ini? Kemudian yang fa'ilatun ini untuk yang mufrad muannas ya, yaitu ana, anti dan hiya. Fa'ilatani untuk yang musanna dan muannas. Contohnya huma dan antuma dan nahnu. Dan fa'ilatun ini untuk yang muannas dan jamak. Hunna, antuna dan nahnu. Baik, ini selalu mudah. Baik, sekarang kita hafalin urutannya ya. Dibaca dulu. Fa'ilun, fa'ilani, fa'ilaini, fa'iluna, fa'ilina, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilataini, fa'ilatun. Lagi. Fa'ilun, fa'ilani, fa'ilaini, fa'iluna, fa'ilina, fa'ilatun, fa'ilani, fa'ilataini, fa'ilatun. Lagi. Fa'ilun, fa'ilani, fa'ilaini, fa'iluna, fa'ilina, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilataini, fa'ilatun. Sekarang coba tutup bukunya. Nah, perlu. Ya. Fa'ilun, Fa'ilun, fa'ilani, fa'ilaini, fa'iluna, fa'ilina, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilataini, fa'ilatun. Baik, sekarang kita praktekin. Misalkan nasara berarti apa? Nasirun. Ayo coba. Nasirun, 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 nasiroini, nasiruna, nasirina, nasiratun, nasirotani, nasirotaini, nasiratun. Oke, ya Ali. Nazara. Nadirun,
Nadhirani nadhiraini, nadhiruna nadhirina, nadhiratun nadhiratani, nadhirataini, nadhiratun. Ya. Apa? Alima. Alimun. Ya. Alimun, alimani, alimaini, alimuna, alimina, alimatun, alimatani, alimataini, alimatun. Ya. Sami'un. Sami'un, sami'ani, sami'aini, Sami'una. sami'una, sami'ataini, Sami'ina. sami'ina, Terus yang mana? Sami'atun. sami'atun, sami'ataini, Nah, tani dulu. sami'ataini, Sami'atani dulu. sami'atani, sami'ataini, sami'atun, Panjangin. sami'atun, Panjangin. sami'atun, Ya. Kemudian doroba. Doroba. Doribun, doribuna, Lah. do- Doribun. doribani, doribuna, Doribaini. doribaini, doribina, Doribuna dulu. doribuna, doribaini, Doribina. doribina, Terus yang muannas. doribatun, doribatani, doribataini, doribatun. Baik, yaitu untuk isim fa'il. Ada pertanyaan isim fa'il? Lanjut langsung ke isim maf'ul. Isim maf'ul ini sama persis dengan isim fa'il ya. Sama persis, jadi nggak perlu kita ini lagi. Langsung aja dipraktekin. Bareng-bareng dulu. Misalkan nasara, isim maf'ulnya apa? Mansur. Mansurun. Bareng-bareng mansurun. Mansurun, mansurani, mansuraini, mansuruna, mansurina, mansuratun, mansuratani, mansurataini, mansuratun, Mansuratun. mansuratun, Nazara. mandurun, mandurani, manduraini, manduruna, mandurina, manduratun, manduratani, mandurataini, manduratun. Baik. Ayo, alima. Enggak. Satu-satu. Alima berarti maklumun. Ya. Maklumun, maklumani, maklumaini, maklumuna, maklumina, maklumatun, maklumatani, maklumataini, maklumatun. Ya. Zakaro. berarti maf'ulu, Zakaro berarti apa? Mazkurun. maskurun, maskuruni, Maskuroni. maskurun, maskuroni, maskuraini, Terus terus mad. mad, Nggak, jangan mas, bacanya mad. madkuruna, Nah, ya. madkuruna, madkuruni, Maskurina. oh ya, maskurina, Sekarang muannas. yang modusnya mazkuratin ya, Mazkuratun. apa Rotani. ya, mazkuratani, mazkurataini, terus yang jamakan mazkuratun, Ya. Mazkuratun. Loroba. Salah. Salah. Madrubun, Ya. madrubun, 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 madrubani, Ya. madrubaini, Ya. madrubuna, madrubina, madrubatun, Ya. madrubatani, madrubataini, madrubatun. Ya. Alima. Alima, Heeh. amilatun, Lah. astagfirullahaladzim. Makmulun. Salah. Maklumun. Maklumun, Maklumun. maklumun,
maklumina, Lah, udah saya aja. Maklumun, maklumani, maklumun, maklumani, maklumuna, maklumaini. Ulang-ulang ya. Fokus. Ya alamu ya. Maklumun. Maklumun, makmunani, Maklumani, maklumaini, maklumaini, terus maklumuna, maklumina, terus muannas. maklumut, maklumatun, Maklumatani, maklumatani, maklumatani. Terus satu lagi. Maklumatani, Balik bapak, balik bapak. Maklumatun. maklumatun, Panjangin maklumatun. Iya. Nanti tinggal dilancarin aja ya. Insya Allah kalau dikasih PR-nya 10-10 tiap hari, lancar sendiri kalau dikerjain. Tapi kita lanjut ke fil amar ya. Jadi 50 nggak dirubah ya. Fil amar ya, fil amar. Apa itu fil amar? Kata perintah. Perintah. Kalau kita merintah, yang kita perintah ada di mana? Di depan tanah. Depan kita ya. Berarti mungkin nggak kalau kita merintah yang nggak di depan kita? Mungkin, tapi namanya perintah nggak langsung ya. Katakan kepada Zaid untuk itu pun pakai kata kerjanya bukan perintah kan? Nah, berarti fil amar itu karena udah pasti yang disuruh depan kita cuma ada 6. Karena dalam bahasa Arab yang namanya mukhatab, dhamir mukhatab, kata ganti orang kedua itu cuma ada 6 apa aja? Anta, antuma antum, anti, antuma antunna. Nah, itulah kenapa fil amr cuma 6, sedangkan fil madhi ada 14, fil mudhari 12. Tapi giliran fil amr cuma 6 aja. Anta, antuma antum, anti, antuma antunna, seperti itu. Dan rumusnya juga mudah. Bisa dilihat ya rumusnya. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Ya. Misalkan nasoro apa fil amrnya? Unsur. Kalau kita bilang unsur itu artinya apa? Tolong. Siapa yang kita suruh tolong? Berapa orang? Anta. Kamu ya. Kalau unsuro, Kalian berdua. tolong ya, kalian berdua tolonglah. Kalau unsuru, Kalian bertiga aja. jamaah pokoknya banyak ya. Kalau unsuri, kamu perempuan. iya kamu perempuan. Kalau unsuro, Kamu berdua. berdua perempuan. Unsurna, kalian perempuan. Tapi sekarang kita hafalin. Yuk, unsur, unsura, unsuru. Unsur, unsura, unsuru. Unsuri, unsura, unsurna. Unsuri, unsura, unsurna. Lagi, bisa lagi. Unsur, unsurani. Fokus. Ayo, unsur, Unsur, unsura, unsuru. Unsuri, unsura, unsurna. ya ini masih boleh lihat buku dulu sampai hafal baru ditutup bukunya. Yuk, lagi. Unsur, Unsur, unsura, unsuru. Unsuri, unsura, unsurna. 63. Lagi. Unsur, unsura, unsuru. Unsuri, unsura, unsurna. Coba tutup sekarang. Yuk, 1, 2, 3. Unsur, Unsur, unsura, unsuru. Unsuri, unsura, unsurna. ayo Ali. Doroba, Idrib, idribu, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Alima. Alima bab berapa? Mana ada bab 1 alima? Kan fa'ala bab 1. Bab 2. Ya, Enggak, bab berapa dulu? Bab 2 emang apa rumusnya? Fa'ala yaf'ilu. Sama fa'ala ma alima. Ya udah. Bab berapa dong? Bab 4 antara 4 dan 5 Antara 4, 5, 6. kan yang apa? 4 ya? Antara 4 atau 6. 4 sama 6 ya. Aku yakin. Tapi karena dia bukan hasibah berarti bab 4. Alima ya. Dia alima ya. Ya. Iya, berarti fi'il amrnya apa?
Jadi rumusnya fi'il itu. Lihat fi'il mudhari'nya, ya'lamu jadinya apa? Ya'lamu. I'lam. I'lam. Yuk. Ya'lamu. Lo kok i'lamu sih i'lam? I'lam. Jadi sini. I'lam. I'lamu. I'lama. I'lama. Terus i'limu. I'lamu, fokus. I'limu. I'lami. I'lami. I'limna. I'lama. I'lama. Ulang. I'lam. I'lam. I'lama. I'lamu. I'lami. I'lam. I'lama. I'lam. Ya. Ya lanjut. Dan Nazara. Nazara bab 1. Berarti Nazara apa? Nazara yang? Nazara yang zuru Berarti fi'il amarnya apa? azron. Unzur ya, unzur. Ungzuro, ungzuru, ungzuri, ungzuro, ungzurna. Fataha. Fataha iftah. Iya, iftah. Iftaha, iftahu. Iftahi, iftaha, iftahna. Mumtaz. Ya, sekarang fi'il nahi. Nah, fi'il nahi sama dengan fi'il amar ya. Jadi fi'il nahi sama dengan fi'il amar dari sisi tasrifnya. Jadi kalau misalkan unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Fi'il nahi sama. La tansur, la tansura, la tansuru, la tansuri, la tansura, la tansurna, ya. Baik, sekarang kita baca dulu wazannya. La taf'ul. Ya. La taf'ul. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Coba sekarang la tansur ya. La tansur, la tansura, la tansuru, la tansuri, la tansura, la tansurna. La tadrib. La tadrib, la tadriba, la tadribu, la tadribi, la tadriba, la tadribna. La taftah. La taftah, la taftaha, la taftahu, la taftahi, la taftaha, la taftahna. Ya, jadi nggak peduli tengahnya gimana, pokoknya ujungnya aja yang berubah. Dia nggak peduli yadribu, yaftahu, apa tadi? Tadribu, la tadrib, la taftah sama la tansur tadi ya. Jadi dia nggak peduli dengan tengahnya, pokoknya ujungnya begitu. La tadrib, la tadriba, la tadribu, la tadribi, la tadriba, la tadribna. Ayo, antum. Sami'a. Sami'a berarti yasma'u. Iya. Yasma'u berarti la tasma'u, la tasma'a. Sukun kali. La tasma. La tasma'u. Sukun. Sukun. Oh, la tasma', la tasma'a, la tasma'u, la tasma'i, la tasma'a, la tasma'na. Iya. Jalasa bab berapa? Bab 2 ya. Jalasa yajlisu. Berarti la apa? La. Ayo la La tajlisu ya. sukun. La tajlis. Oh ya. Ya, yuk. La tajlis. La tajlis, la tajlis, la tajlis. La tajlisa. La tajlisla. La tajlisa. La tajlis. Ikutin. La tajlis. La tajlis. La tajlisa. La tajlisa. La tajlisu. La tajlisu. Terus? La tajlisi. Ya. La tajlis. La tajlisa. La tajlisla. La tajlisa. La tajlis. Sa. Terus? Sa. Terus la tajlis. Nah, Nah, la Ya. tajlis. Oh, seperti antum apa? Kok ada? Kok ada, Bab 1. kok ada ya. Kok ada, la ta'an. Fi'il mudhari'nya apa? Kok ada. Bab 1. Kalau antum belum bisa menentukan tuh, misalkan yang bilang bab 1 antum belum mengerti, itu berarti belum paham. Kayak kalau bab 1 apa? Aku kan? Aku. AU, berarti kok ada ya? Yaqudu. Nah, fi'il nahinya Kok apa? ada yaqudu. La La
Akoda. La taqud. La Taqud. taqud. Terus. La taqud. La taqudani. La taqudu. Nah, Nah, salah benar. La taqud, la taquda, la taqudu. iya tadi kan. Nunnya dari mana dapatnya? Tadi nah. Ya, ini terusin. Soalnya tuh la taqudani. Ayo lagi. La taqud. La taquda. La taqudu. La taqadi. La taqudi. Kok berubah? La taqud bukan la taqat. La Ulang dari atas. La taqud. La taqud, la taquda, la taqudu. Terus. La taqudi, la taqudani. Nunnya dari mana itu? La taquda, la taqud, la taqudna. Nah. Zolama. Zolama berarti Bab berapa? 1. Zolama. Zolama bab 2. 3. Bab 2 benar. Bab sih jadinya. 3, 4, 5, 6 ya. Tinggal yang benar yang mana. Ayo. Zolama. Aku yakin. Zolam tuh. Zolam. Fi'il mudhari'nya apa? Zolama. Yadlim. Zolama. Yazlimu. Ini efeknya ngajain PR jadinya Yazlim. belum lancar. Yazlimu. Yazlimu. La tazlim. La tazlim. La tazma. La tazlima. La tazlima. La tazlimu. La La tazlimi. La tazlimi. La tazlima. La tazlima. La tazlamuna. La tazlimna. La tazlimna. Sorof tuh nggak ada yang susah, cuma harus fokus aja dan harus ngerjain PR. Kalau ngerjain PR pasti nggak ngerti, itu udah dipastikan. Taib, ada pertanyaan nggak di Tasrif Lugawi? Ini dengan antum menguasai gini aja, itu baca Quran sekarang udah lebih bermakna. Kalau antum udah paham ya. Syaratnya ya PR yang dikerjain sama dihafalin. Itu insya Allah dengan antum menghafalkan surah Tasrif ini, ketemu semua di Quran. Nggak ada yang nggak ketemu. Tinggal tambah dikit dengan sulasi mazid, nah itu lebih dikuasai lagi di Quran. Ini insya Allah akan mempermudah kita dalam membaca dan menghafalkan Al-Quran. Baik, ada pertanyaan untuk Tasrif Lugawi? Ya, silakan. Enggak, sebenarnya bukan nanya tentang itu sih, maksudnya nanya tentang pengalaman maksudnya. Kan kalau pengalaman saya kan kalau belajar sorof kayak gitu kan mungkin pas itunya hafal gitu maksudnya. Terus pas ngerjain PR juga hafal gitu. Tapi lama kelamaan tuh kalau misalnya ada pelajaran-pelajaran yang kan pelajaran kuliah jadi ya terkikis lah memorinya gitu. Terus pas ketemuan lagi udah lupa gitu. Itu ada tips-tipsnya nggak supaya nggak cepat lupa gitu? Cara paling mudah untuk menancapkan hafalan ke dalam pikiran kita, ngajarin orang. Kita ajarkan orang. Jadi setelah selesai sorof ini, antum ajarin teman-teman antum di kampus. Buka halaqah di sana. Untuk tawarin siapa yang mau belajar sorof, ajarin. Kayak gitu. Itu paling gampang. Jadi karena dengan kita mengajarkan, biasanya justru lebih paham. Antum akan lebih paham ya suatu ilmu dengan cara diajarkan daripada antum cuma belajar. Kalau cuma belajar biasanya masih ada kemungkinan buat lupa, tapi kalau antum ngajarin orang, biasanya akan lebih kuat lagi. Walaupun ini seperti itu. Karena ini belajar cuma sampai kelas 3 SMA, setelah itu kuliah kan. Kuliah 4 tahun nggak bisa belajar lagi. Agak lupa dikit. Cuma karena belajarnya di waktu kecil, ya hafalannya masih nempel. Karena kan belajar dari SMP, jadi hafalannya masih hafalan yang kuat. Maka tinggal dikeluarin sedikit, habis itu ngajarin orang yang sampai sekarang ya alhamdulillah bertahan terus. Dan harus diterapkan sih. Jadi antum baca Quran tuh sambil dipikirin, jangan cuma lewat aja. Alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Maliki isim fa'il nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, na'budu fil mudhari di mana nahnu. Nasta'inu wa fil mudhari di mana nahnu. Ihdina fil amr. As-siratal mustaqim isim fa'il istaqama. Jadi sambil dibaca sambil dipikirin, antum berupaya untuk menerjemahkan apa yang antum baca. Jadi jangan kayak Beo ya. Afwan. Kalau Beo kan kalau kita suruh dia baca Quran, dia paham nggak apa yang dia baca. Mungkin sama seperti kita kalau kita baca Quran tapi kita nggak paham dengan apa yang kita baca. Nggak usah jauh-jauh deh, jangan Quran dulu. Bacaan sholat dulu. Baca sholat tuh sambil dipikirin artinya apa. Jangan sampai kita sholat udah berapa tahun kita sholat. Belasan tahun ya? Atau udah puluhan tahun hitungan? Belum ya? Kan kita baru mulai sholat umur 6-7 tahun lah ya. Belasan tahun sholat tapi kita nggak tahu apa yang kita
baca dan nggak berupaya untuk mencari tahu apa yang kita baca, seperti itu. Jadi memang harus dipraktekkan. Pertama, kalau antum bisa ngajarin, ya ngajarin. Yang kedua, dipraktekkan. Ketika antum baca Quran, itu jangan cuma lewat-lewat aja, tapi coba diperhatikan perubahan-perubahan. Oh, ini artinya ini dari tasrif ini, dari tasrif itu. Jelas ya? Tapi yang lain? Ada lagi pertanyaannya? Paul, kamu mau nanya? PR-nya udah ngerti ya? PR-nya antum lihat halaman 66. Kalau nggak ngerti juga kebangetan ini. Ini udah sama persis soalnya. Lihat halaman 66. Bikin tabel kan 66. Bikin tabel kayak halaman 66, 67, 68. Itu kan satu halaman satu tabel ya. Karena nggak mungkin antum bisa bikin satu halaman dua tabel. Kayak apa kecilnya? Jadi satu halaman bikin satu tabel seperti ini. Pokoknya persis seperti ini. Tinggal diambil 10 kata pertama yang ada di lampiran buku, ya. Jadi antum bikin 51 tabel. Itu iqab sekaligus buat melancarkan. Karena sebenarnya shorof ini nggak perlu dihafal. Dengan antum mengerjakan PR seperti ini, itu insya Allah hafal sendiri. Ya syaratnya pas lagi nulis sambil diucapkan. Karena dengan begitu kan semua indera bekerja. Mata melihat, mulut mengucapkan, telinga mendengar apa yang kita ucapkan. Karena cara terbaik dalam hafal itu kita menggunakan 3 unsur penerima sinyal. Penerima apa istilahnya? Penerimanya ya. Informasi. Mata melihat, kemudian lisan mengucapkan, dan telinga mendengar. Itu insya Allah akan lebih memudahkan kita dalam menghafal. Tapi kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.